Ya, sore ya teman-teman semua ya. Ah, permasalahan laporan dia itu hak-hak. Dialah melapor ya. Setiap masyarakat punya hak untuk melapor sepanjang dia punya bukti ya. Sepanjang ada bukti bahwa terkoreksi haknya bisa aja dilakukan laporan polisi. Gitu ya. Kalau abang lihat kira-kira masuk nggak sih bang usul dapatkan? Ya kalau saya lihat ceritanya katanya dia menyerahkan uang ya. Ini benar atau tidak bahwa tujuan daripada itu untuk menaikkan rating dia. Mungkin begitu ya. Iya bang. Karena kita belum masuk ke perkaranya. Saya berbicara sini selaku sahabat Angel ya, dan juga selaku mantan pengacara Angel. Angel sudah komunikasi saya dengan WhatsApp. Ini sampai detik ini masih komunikasi ya. Jadi saya bicara sini kan belum melihat surat panggilan, belum melihat pemeriksaan. Tapi kalau saya lihat dengar di YouTube katanya dia menyerahkan sejumlah uang gitu ya. Ya jangan-jangan si Diolipa ini naksir sama Angel. Mungkin begitu ya. Ya wajar kalau laki-laki kita menyerahkan duit, berikan duit pada wanita atau teman apa kekasih kita kan wajar-wajar saja. Begitu. Ya mungkin begitu juga ya. Kita kan tidak tahu. Nanti kita masuk perkaranya baru tahu. Kira-kira motivasi apa dia menyerahkan uang? Katanya sampai berapa miliar itu? 600. Berapa? 1,6 M. 1,6 M. Wah itu 6 miliar. 1,6. Kalau tidak ada sesuatu 6 itu miliar. Total 6 miliar. total 6 miliar. Waduh. Ya saya dengar kan katanya untuk menaikkan rating. Ya mempromosikan si Diolipa ya untuk dikenal masyarakat. Kan begitu? Nah, kalau gua sih kalau untuk promosi tidak perlu. Yang penting kita pengacara kan menangani perkara yang bagus pasti terekspos kan begitu. Kalau saya lihat si Diolipa ini kan artis ya. Artis apa pengacara sih? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Saya juga baru kenal sekarang waktu dia tangani kasus beberapa hari lalu kan. Gitu. Bang, sebagai sahabat bang, Ya. terkait masalah ini apa Ejo sempat curhat bang? Ya kalau saya sudah bertanya. Ya itu saya katakan tadi bahwa diduga itu adalah biaya-biaya untuk mempromosikan. Kalau mempromosikan seseorang untuk menaik ratingnya di media, kalau adanya cost itu kan bagian dari profesionalisme ya. Kan ada tim yang menggrade sesuatu acara, men-setting seseorang untuk di blog, ya kan? Di media massa, balik media cetak, media elektronik dan lain-lain. Gitu ya. Dan pasti itu jasa itu tidak ada standarnya. Masalah keberhasilan itu kan sangat tergantung. Bagaimana kita promosikan seseorang kan berarti ada faktor hubungan. Bagaimana kapasitas seseorang, bagaimana program itu dijalankan. Kalau kita punya kapasitas pribadinya bagus, saya rasa diekspos akan diterima masyarakat itu saling berkaitan ya. Dengan nilai yang hampir 6 miliar seperti itu bang? Ya saya rasa wajar-wajar saja jika memang itu kita programkan untuk menaikkan rating pribadi pelapor ya, gitu. Soal itu no limit ya, tidak ada standarnya. Anda mempromosikan seorang tidak ada standarnya. Oke bang. Tapi kan ini kan terlihat diberikan barang-barang mewah bang. Menurut abang sebagai seorang laki-laki ada nggak kewajaran seperti itu bang? Apa Ya, ada tertentu gitu bang? Ya saya rasa kita kan wajar-wajar saja kalau memberikan pada wanita kita beri tas apa segala macam, apalagi calon istri kita berikan, apalagi istri ya, calon istri kita baru naksir aja bisa kita kasih handphone ya kan, yang ada 20 juta bisa kan ya. Siapa tahu nih ya, kami juga jangan sampai Diolipa ini ada naksir sama si Angel kan, jadi ngasih tas begitu, kita kan nggak tahu begitu. Masa pengacara bilang pengacara bisa tertipu, ini kan aneh nih, saya bilang ini aneh nih. Kita kalau sudah pengacara sudah tertipu, lah bagaimana kita membela orang lain, membela klien, mempertahankan hak klien, bagaimana caranya kalau kita sendiri tidak bisa mempertahankan hak kita? Benar nggak? Tapi Angel ada cerita nggak bang? Kalau abang bilang tadi ada cinta atau segala macam, Angel ada cerita nggak Kedekatan. terkait? Ini kan dugaan saya. Masih dugaan berarti bang? Angel Ya, belum ada. katanya kalian bilang berikan tas sampai miliaran harganya. Lah kalau memberikan itu kalau tidak ada unsur apa? Pegawai bukan? Ya kan? Lah terus apa itu?
Ya bisa juga mungkin lagi dalam taraf PDKT bisa juga kan. Ya kita ini berandai-andai gitu loh. Motif apa orang menyerahkan, kalian mau menyerahkan sama cewek handphone aja pasti kita pertanyakan, ini bayar utang, naksir, pacar atau calon istri kan begitu. Nah sama dengan demikian ini. Bang, tapi Angel sendiri ngerinci gak ke abang? Bang, saya bener nih ngasih ke media begini, terus si Diolipa ngasih saya tas, ngerinci gak ke abang ceritain gitu? Nanti mungkin besok baru saya ketemu. Oh, Besok ini komunikasi jarak jauh kemarin sudah sempat cerita dan saya sudah mendengar si Diolipa bicara di YouTube kan, gitu ya. Tapi artinya Angel udah tahu bang ya kalau dirinya dilaporkan bang. Oh udah tahu. apa mungkin responnya bang? Tadi kan abang bilang juga udah ada cerita, mungkin boleh. Kalau respon sih pasti, kalau Angel kan yang namanya kita warga masyarakat yang baik, kalau ada panggilan apapun klarifikasi kan pasti ditanggapi dengan baik pula ya. Tapi yang disampaikan dia apa bang? Apa bantahan atau apa? Mungkin ada. Ya nanti akan ada bukti-bukti juga yang akan dilampirkan pasti begitu. Kalau pelapor bilang saya belikan tas, ya sudah, itu tas mana, terus kenapa Anda belikan, bayar utang atau apa, kan begitu. Ya sekarang masa Anda sudah berikan tas seseorang terus minta lagi? Kalau dipinjam apa wajar pria memberikan tas pada wanita terus pinjam? Kalau sesama wanita mungkin ya saling pinjam tas kan, masa laki-laki sama wanita saling pinjam tas gitu ya. Bang, terkait posisi Angel Elga sendiri sekarang di mana bang? Baru tiba di Indonesia, baru 1 jam lalu baru tiba, baru juga chat saya gitu. Dari mana Bang? Dari mana? Dari luar negeri katanya, saya juga enggak tanya dari mana ya, di privasi seseorang. Kalau boleh Video call mungkin Bang? bisa bang, Bang, kira-kira apa, bang. Bang? Lagi meeting, ini saya baru telepon tadi, lagi meeting katanya. Nggak, saya halo aja bang buat teman-teman yang nyariin banget nih bang. Udah gua telepon dari